Berarti kalau menurut Kang Bro ini, tapi kan namanya orang, pejabat. Oke. Alasan teori residu itu seakan-akan orang notaris itu semuanya bodoh. Oh ini gak ada masalah, saya tuh ini karena across abroad, saya mempunyai kewenangan itu sehingga saya menetapkan ini mengesampingkan Anggaran ADART dasar, kan. Itu kan namanya kan membodohi. Kita hampir semua notaris yang mendengarkan itu kan dianggapnya kan nggak ngerti kan gitu. tapi disetujui. Ore. Ya disetujui karena nggak ngerti di antara peraturan dan putusan. Iya benar. Beda peraturan dan putusan itu. Bedanya gini dalam konteks administratif itu. Kalau peraturan itu digunakan bisa untuk penekanan, memiliki daya sanksi, gitu loh. Jadi pengaturannya itu menghasilkan apa namanya yang disebut dengan sanksi, tekanan atau apa namanya? Intimidasi. Memaksa. Mengintimidasi bisa. Bukan mengintimidasi. Hukum itu memaksa. Oh, hukum memaksa. Orang itu mau nggak mau harus ikut namanya. Kalau di dalam Sifat memaksa. memaksa. Di dalam ketentuan namanya regel. Di Belanda itu tulisannya REGELS. Regels. Ya, regels itu. Regels. Kalau kita tadi regulasi gitu. Itu peraturan. Misalnya menteri mengeluarkan berdasarkan 82 ayat 5 ketentuan regulasi bahwa notaris di bawah pembinaan pengawasan. Bukan pembinaan pengawasan, termasuk di bawah menteri. Kendali menteri. Termasuk yang menentukan ketua yang ini menteri berdasarkan regulasi menggunakan pasal 82 ayat 5. Kalau bunyinya seperti itu. Karena ada 82 ayat 3, ada otonom, ada hak otonom di situ, ada azas kemandirian, kan tidak berani itu, makanya nggak dibuat-buat. Permennya dari 2004. Karena kalau mau membuat permen itu harus mematikan dulu pasal 82 ayat 3 gitu. Ayat 3-nya harus dihilangkan dulu. Sehingga permen itu sebenarnya bermakna 82 ayat 5 itu hanya pemaknaan pembinaan pengawasan. Sedangkan kalau yang di pasal 60A sama 57 itu pembinaan pengawasan terhadap notaris, jabatannya bukan beda, organisasi. bukan organisasinya. Itu lo harus paham itu. Iya, itu karena pekerjaannya yang diawasi, gitu, bukan perkumpulannya. Nah, pinter, gara-gara wawancara sama saya terus udah pinter. Senyum aja. Beda dengan ini bro, putusan atau ketetapan tuh dia digunakan untuk menghasilkan dari kegiatan aja yang bersifat lebih pada tradisi melonya lebih pada nilai kemanfaatan. Bersifat ada manfaat. Kalau peraturan itu memiliki 3, filosofis, kemudian sosiologis, terus dogmatik. Jadi tidak ada upaya paksa. Kalau peraturan ada upaya paksa, kalau putusan atau penetapan itu tidak ada upaya paksanya. Nggak ada itu, surat itu nggak ada upaya paksa itu. Makanya kalau dalam pidatonya ada mengancam kalau ini tidak kan saya mengeluarkan SK. Iya, itu kan ngancam, itu kan sewenang-wenang. Makanya kan saya gugat juga itu. Itu pengambilan putusan yang bersifat administratif itu kan dalam bahasanya dalam bahasa Belanda kan disebut beschikking. Beschikking gitu. Beschikking itu nggak boleh dia gitu. Beschikking kok mengancam-ngancam. Nggak boleh itu loh bro gitu. Balik lagi ke sidang ke Petun. Ini kan besok mau sidang ketiga, masih perbaikan ya. Harapan Kang Bro terhadap perbaikan ini apa nih ke depannya nih? Apakah lanjut ke Kalau saya menurut saya bukan sebenarnya sayang kalau Dirjen Agung itu kemudian tetap keras kepala. Hadir lah. Sayang. Tapi masih berharap hadir besok? Bukan masalah soal hadir, enggak. Oke. Kalau hadir ya alhamdulillah, karena kan kemarin hakim tanya sudah pernah didamaikan atau kan harus kalau di dalam publishing plan atau kausalitas formil atau prevention of evidence dalam hukum acara perdata, acara administratif itu kan hakim itu kan mempunyai kewenangan mendamaikan dulu. Ya.
istilah atau perdamaian dulu. Iya. Bisa selesai nggak secara kekeluargaan, musyawarah, mufakat. Walaupun saya secara ini sudah pernah menyeru untuk islah. Ya, Kan gitu. secara tertulis dan lisan. Pertanyaan saya video. gini, berdamaian dengan siapa? Iya. Abang damai sama siapa? Sama aku lah. Ya kalau dengan saya kan syarat saya kan harus terpenuhi. Itu kan dicabut. Semua surat-suratnya Iya. dicabut. Oke. Syarat cabut. Terus harusnya dia sebagai pembina harus menyarankan balik kepada anggaran dasar rumah tangga. Berarti kan pemilihannya juga harus balik kepada putusan kongres. Ya. Terus dia sebagai pembina pengawas dia harus mengembalikan pasal 19 dimisioner supaya tidak ada kekosongan. Ini kan kosong sekarang. Iya, karena belum ada Belum ada dimisioner. Terus 39-nya belum dijalankan. Sehingga kongres itu tidak ada sekarang. Karena tidak ada penunjukan terhadap ketua Nah, pejabat. harusnya kan Pejabat pasal ketua 30, umum. pasal 21 sama 39 dijalankan. Ya, pasal Dia 21. harus Menunjuk salah satu pejabat ketua bidang. Itu. Iya. Sejak kapan? Sejak tanggal 2 Mei. Kalau nggak mau itu ya saya nggak mau, saya nekat. Saya tetap pada keputusan. Sejak tanggal 2 Mei, kan 2 Mei tidak ada penunjukan. Sekarang sudah lewat 1 tahun. Kan nggak apa-apa bahwa dinyatakan berhentinya. Jadi kan dinyatakan berhenti. Kan dikembalikan ke ADRT. Asal kan dia tahu sebagai pembina sama dengan surat itu, kembali ke ADRT. Sesuai pasal, ya kan tinggal nunjuk ADRT-nya. Iya, iya, iya. Gitu. Saya pasal ini saya jabatan sesuai pasal 16 3 tahun pernik kan boleh seperti itu. Tapi kalau menentukan perpanjangan, menentukan sistem pemilihan dari langsung menjadi Dari manual ke e-voting. nggak boleh ngasal itu, nggak boleh itu. Nggak boleh sama sekali, itu sudah melampaui kewenangan. Tapi kalau misalkan hanya mengarahkan, udah kamu kembali ke ADRT. Sesuai pasal 16 kamu berakhir 3 tahun sudah. Sekarang pasal 19 dimisioner kamu angkat PJ. Pakai pasal 39, Nah, tunjuk salah satu maka ketua bidang. Nih, itu namanya ngarahkan, tapi nggak ada upaya, itu nggak ada upaya paksa. Misalnya nggak mau melaksanakan, itu, misalnya itu, aku bisa perintah atau bisa menyarankan pada pengwil-pengwil. Pasal 21, Pasal 21. ambil alih. Nah, pengwil-pengwil silakan kamu rapat 2/3 pengwil untuk menentukan ini kekosongan ini PJ ini. Nah, baru setelah itu diatur kapan mau kongres, siapa yang PJ nih, gitu. Iya, iya. Kayak dulu kolektif kolegial lah itu, kayak dulu gitu. Itu kalau mereka berkenan. Ya, berkenan atau enggak kan nanti kan aku kan kalau menunjukkan ADRT kan siapa yang mengikuti ADRT yang bener lah, itu malah nggak apa-apa karena ADRT itu atribusi dari, jadi ADRT itu sebagai atribusi dari undang-undang gitu loh, ADRT-nya. Sedangkan teknis pemilihannya itu mandat dari anggota. Itu kan sudah jelas dong, undang-undang sudah jelas semua mau diapain. Kamu mau tanya saya 10 tahun yang akan datang jawabannya saya sama. Sepanjang undang-undangnya masih ini. Kecuali udah dirubah ya. Ya nggak diubah ya, 10 tahun atau 5 tahun yang akan datang. Kamu tanya sama saya sepanjang undang-undangnya itu 30 dan masih itu, belum ada 9 14. Ya enggak, 30 2014, 9 2004, 51 2009. Tonnya masih itu, acaranya masih di situ, sama. Jawabannya akan sama. Jawabannya sama.